saya Bidan Desi di channel Bidan Keluarga Ceria. Kali ini saya mau share ya para bunda. Mau share mengenai apa? Mau share mengenai program hamil yang saya lakukan saat ini. Sebelumnya sebelum membahas share mengenai program hamil, saya sudah mempunyai anak satu. Anak pertama saya perempuan. Harapan saya hamil ini adalah anak kedua saya adalah laki-laki. Dengan adanya harapan, saya sudah melakukan program hamil laki-laki. Apa aja yang saya lakukan sebelum terjadi kehamilan? Yang pertama, suami saya sarani makan kambing selama 1 bulan. Sekali makan kurang lebih 1-2 ons sehari. Setelah 1 bulan, setelah 1 bulan mengonsumsi kambing, saya menentukan masa subur saya. Setelah saya menentukan masa subur saya, yang saya ambil adalah hari pertama keluarnya sel telur. Untuk para bunda, bagaimana cara untuk mengetahui masa subur hari pertamanya atau sel telur pertama kali keluar? Para bunda bisa dibantu dengan tenaga kesehatan ya. Soalnya kenapa? Karena untuk menentukan kualitas sel telur hari pertama keluarnya itu tidak bisa ditentukan dengan para bunda sendiri, harus dibantu dengan tenaga kesehatan karena itu ada cara penghitungan masa suburnya. Apalagi para bunda belum tahu masa subur para bunda itu apakah siklusnya normal ataukah siklusnya panjang ataukah siklusnya pendek. Nah, setelah itu perbedaan ya para bunda, perbedaan antara dulu hamil saya anak pertama waktu trimester pertama atau hamil muda, itu yang saya rasakan adalah saya merasa mualnya itu lumayan. Rasanya lambung saya itu udah makan tapi serba salah. Sudah makan tapi lambungnya merasa kayak kembung. Ini udah makan tapi kayak asal lapar, jadi serba salah aja. Dulu yang saya alami anak pertama gitu waktu hamil muda. Setelah itu selain lambungnya agak bermasalah, saya nggak bisa mencium bau-bau yang menyengat. Ketika saya mencium bau-bau yang menyengat, langsung saya refleksnya mual. Terus untuk sikat gigi ya, saya dulu anak pertama harus makan dulu baru bisa sikat gigi. Soalnya kalau nggak gitu langsung saya refleksnya langsung muntah gitu. Terus untuk hamil saat ini, saya kebetulan hamil muda juga. Saya waktu itu positif bulan Juli. Untuk saya melakukan tes kencingnya itu tanggal 11. Sekarang berjalan berapa minggu? Kalau saya bilang saya belum tahu karena waktu itu saya menstruasinya kacau. Bulan Mei-nya itu kacau 2 kali. Bulan Juni saya udah nggak dapet. Bulan Juli saya langsung positif. Jadi kalau saya menghitungnya bulan Juli, saya berjalan usia kehamilannya ya sekitar mau 2 bulan. Nah nanti ikuti perkembangannya selanjutnya. Insya Allah tanggal 16 September saya melakukan USG. Kondisinya di mana?
terus usia kehamilannya berapa, dan nanti dilihat perkembangannya apakah saya berhasil apa enggak ya para bunda. Sebelumnya kan saya sudah melakukan ikhtiar. Apakah ikhtiar saya berhasil? Kalau berhasil, insya Allah nanti saya akan share lebih detailnya lagi ke para bunda. Nanti dilihat launchingnya 9 bulan kemudian. Itu sih untuk saat ini. Hamil saat ini untuk hamil muda itu saya merasakannya kalau mual mah enggak. Cuma saya merasakan habis makan itu enak, tapi setelah makanan habis lidah saya terasa pahit, dan pahitnya itu lumayan. Habis itu kalau saya misalkan habis makan salad enak, habis itu pahit lagi. Habis makan apa pahit lagi, tapi lambungnya enak, bersahabat gitu. Enggak, kalau dulu anak saya yang pertama kan perempuan, itu dulu saya mah lambung saya serba salah, udah makan kayak belum makan, terus serba salah aja, kayak kembung, kayak gimana. Kalau sekarang enggak, makan enjoy, cuman setelah makanan habis lidah saya terasa pahit. Terus kalau ketika lidah saya terasa pahit, efeknya adalah saya pinginnya tiduran aja, karena udah menahan pahitnya, jadi pinginnya tuh tidur. Tapi kalau ngomongin ngantuk terus ya enggak sih, ya ada ngantuknya, tapi karena efek dari lidah pahit itu rasanya pingin tidur aja, soalnya menahan. Soalnya udah makan langsung pahit, udah makan. Tapi alhamdulillah kalau mual nggak ada, kalau untuk sambil gini nggak ada mual. Bahkan dulu saya anak pertama, Kendra itu masak aja nggak bisa saya. Suami saya makan ayam geprek, dulu kan zaman dulu ayam geprek kan booming-boomingnya. Saya kalau kecium udah mual, bahkan sampai mau muntah gitu, karena bumbunya kan menyengat banget, kayak bawang putih sama cabai dihaluskan, siram minyak, jadi baunya luar biasa. Jadi ketika suami saya makan itu, saya harus benar-benar pakai apa supaya nggak tercium, bahkan nggak boleh makan di dekat saya. Terus bau dapur padahal kata suami saya nggak bau, tapi bagi saya itu bau, dan saya memicu langsung mual. Terus kena angin pagi, zaman dulu, zaman hamil anak saya yang pertama, angin pagi, suami saya itu memotivasi saya supaya saya itu fresh, supaya gerak, ayo kita ke pasar pagi-pagi, menikmati udara yang segar. Saya kira sih ya barangkali enak juga ya, ternyata ketika baru pertama kali buka pintu saya langsung mual, bahkan sampai muntah, langsung ke kamar mandi. Pokoknya perbedaannya dulu anak pertama saya itu nggak bisa masak, bau yang sensitif banget langsung mual, terus kalau makan serba salah, terus agak pilih-pilih juga kalau dulu mah. Kalau sekarang saya merasanya lebih enjoy, cuman ya kenikmatan yang kayak diambil itu tidak terasa pahit aja. Kalau lambung mah nggak apa-apa, it's okay, makan apapun masih bisa masuk, terus masak masih bisa. Makanya saya heran banget ini, alhamdulillah juga ya, hamil kedua ini saya masih bisa masak. Terus kalau pusing sih masih agak pusing dalam arti bukan pusing banget, enggak ya, karena lidahnya pahit itu jadi efeknya lumayan, lidah pahit. Jadi ketika udah tidur itu kalau udah tidur jadi males ngapa-ngapain gitu, jadi efeknya ada kayak pusing gitu. Terus hamil muda dulu, Kendra itu anak pertama saya itu ini mah pinggang saya sakit dulu mah. Kalau ini bukan pinggang tapi ke bokong menuju ke tulang ekor saya itu kayak ada nyut-nyutan gitu, tapi nggak tahu kenapa ya. Makanya perbedaannya itu sangat signifikan banget.
Nggak tahu apakah ini benar anak kedua ini laki-laki atau gimana. Ya dilihat aja perkembangannya. Soalnya sebelumnya kan saya udah ikhtiar program anak cowok teh ya, dari segi nutrisi, terus dari segi sel telur saya mencari hari atau cari pertama kali keluar sel telur itu. Ya semoga diberikan yang terbaik aja. Kalau memang misalkan memang benar-benar yang keluar cowok, insya Allah nanti saya share semaksimal mungkin ke para bunda, bagi para bunda yang belum mendapatkan cowok. Karena mendapatkan janin cowok itu memang rata-rata banyak yang bilang agak lebih susah dibandingkan anak pertama. Kenapa? Karena sperma yang mengandung kromosom Y itu mudah mati kena keasaman vagina. Maka dari itu, kenapa kok kita cari sel telur keluar di hari pertama? Karena kalau keluar di hari pertama, vagina kita itu tidak mengandung asam, dia masih mengandung basa. Jadi kalau basa, kromosomnya itu masih aman. Gitu, para bunda. Oke, bagi para bunda, kalau misalkan ada pengalaman yang berbeda dari saya dan kebetulan anaknya berhasil cowok, bisa komentar di YouTube saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya para bunda, dan doain semoga berhasil saya mendapatkan anak cowok. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.